Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Atifah, NIM 18030097 dari Matematika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas akhir analisis regresi. Ini merupakan data yang menjadi panduan dan acuan saya untuk melakukan praktek pada Minitab. Ini merupakan data yang akan saya gunakan untuk praktek-praktek selanjutnya pada software Minitab. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang plot data dengan matrik plot. Untuk memunculkan matrik plot seperti pada gambar ini, kita harus melakukan beberapa langkah pada software Minitab terlebih dahulu, yaitu kita buka software Minitab-nya, kemudian kita pilih menu graph ini, kemudian pilih matrik plot, kemudian pilih yang simpelnya, kemudian isi graf variabelnya ini. Ini kita isi dengan variabel yang akan kita gunakan, yaitu ini, variabel Y, X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Kemudian kita klik OK. Maka akan mengeluarkan hasil output seperti pada gambar ini. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pencarian titik-titik ini dapat membentuk suatu garis, di mana garisnya bisa menurun dan juga ada yang menaik. Dan arti dari garis yang menurun dan garis menaik ini ada juga. Kita lihat apa artinya gitu. Yang baris pertama dan kolom kedua, apakah pencarian titik kira-kira membentuk garis? Dan jawabannya ya. Dari gambar tadi dapat kita lihat bahwa pada baris pertama, kolom kedua itu membentuk suatu garis yang menurun seperti ini. Berarti terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Begitu juga pada yang baris dan kolom yang lainnya. Pada data yang saya gunakan, saya mendapatkan semua garis yang terbentuk itu adalah menurun, di mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Jika garis ini menaik, maka terdapat juga hubungan, tetapi hubungan yang positif. Sedangkan kalau garisnya menurun seperti ini, maka terdapat hubungan linier antara Y dengan X1 itu adalah negatif. Jika garis yang terbentuk adalah menaik, berarti hubungan linier antara Y dan X-nya itu, X1, X2, atau X lainnya itu adalah positif. Yang selanjutnya yaitu untuk membentuk suatu model regresi, kita juga dapat melakukannya pada software Minitab, di mana langkah-langkah yang kita perlukan adalah yang pertama kita harus memilih menu Start pada software Minitab itu sendiri, kemudian pilih regresi, kemudian pilih regression lagi, kemudian pilih Fit Regression Model. Di sini akan muncul beberapa yang harus kita isi, seperti response. Ini kita isi dengan variabel Y, sedangkan continuous predictor kita isi dengan semua variabel X yang akan kita gunakan. Nanti akan menghasilkan output. Output-nya itu salah satunya akan menghasilkan suatu model regresi seperti ini. Ini adalah model regresi yang kita dapatkan dari output Minitab. Kemudian kita lanjutkan, dari output tadi juga menghasilkan tabel seperti gambar ini, di mana yang kita butuhkan pada tabel ini adalah R-square. R-square-nya ini atau disebut sama dengan R kuadrat, di mana artinya sebesar 79,56% ini dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Masih ada sisanya dari 100%, kita kurangkan dengan 79,56% ini menghasilkan sisa 20,44% lagi yang variansi Y tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan.
bisa saja yang 20,44% ini disebabkan oleh faktor lain yang gagal perhitungan dalam model, sehingga tidak dapat diterangkan pada model. Kemudian, hasil output yang tadi itu juga membentuk tabel seperti ini. Tabel ini kita dapatkan dari hasil output tadi. Dan nanti pada akhir video saya akan menjelaskan tentang dan akan mencobakan untuk di software Minitab-nya langsung. Sekarang kita akan membahas secara materi terlebih dahulu. Yang ini adalah uji signifikansi model, di mana untuk uji signifikansi model ini kita melihat dari p-value-nya ini. Karena p-value-nya ini adalah 0, maka terima H1. Jadi, karena H1 diterima, dapat kita simpulkan bahwa X1, X2, X3, X6, dan juga X8 secara bersamaan mempengaruhi Y, kemudian terdapat suatu hubungan linier antara respon Y dengan sebarang variabel regresor dari X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Kemudian model layak digunakan. Jadi, dari ini syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka analisis selanjutnya dapat kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Ini merupakan tabel yang kita peroleh dari output sebelumnya juga. Di sini kita melihat p-value-nya juga, tetapi ini berada yang kita lihat itu p-value-nya untuk X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Di mana untuk melihat adanya kontribusi variabel X terhadap Y itu, kita melihat p-value-nya ini adalah kecil dari 5% atau taraf kesalahan. Kita menetapkan taraf kesalahannya itu 5%. Jadi kita harus melihat p-value-nya ini yang kecil dari 5%. Jika ada datanya yang kecil dari 0,05 ini, maka variabel tersebut memiliki kontribusi terhadap Y. Sedangkan pada data yang saya gunakan ini, tidak ada satupun yang kecil dari 0,05 atau 5%. Berarti jadi X1, X2, X3, X6, dan juga X8 tidak memiliki kontribusi terhadap Y, yang berarti koefisien regresi dari beta 1, beta 2, beta 3, beta 6, dan juga beta 8 tidak signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian kita dapatkan ini. Dari output sebelumnya itu, kita akan mendapatkan suatu tabel lagi, di mana nanti akan diketahuinya itu S, kemudian ada JMS ini error. Ini ada JMS error ini sama dengan S kuadrat. Kemudian didapatkan tabel seperti di bawah ini. Dan ini juga merupakan bagian dari hasil output yang diperoleh. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah-langkah dalam proses uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik sendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar uji asumsi klasik ini terpenuhi. Itu ada 6 syarat. Kemudian, untuk langkah-langkah awalnya, kita dapat melakukan pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian pilih regression lagi, kemudian pilih fit regression model. Isi bagian respon dengan variabel Y dan continuous predictor dengan semua variabel X. Kemudian pilih graph. Kemudian pilih 4-in-1 dan klik OK. Maka hasil output-nya akan menghasilkan gambar seperti ini. Nanti grafik-grafik yang dihasilkan ini akan berfungsi untuk menentukan uji asumsi klasik untuk syarat-syaratnya. Kemudian, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu pada menu start tadi juga, pilih regression lagi, pilih fit regression model, isi bagian variabel respon dengan variabel Y, dan continuous predictor dengan semua variabel X. Kemudian kita pilih
storage, kemudian centang yang residualnya. Residualnya kita centang, kemudian kita klik OK. Sebelum mengklik OK satu lagi, kita pilih result dulu. Kemudian kita centang Durbin Wastonnya, statistik. Kemudian klik OK. Maka akan muncul resi pada tabel sebelah kanan dari variabel X8. Ini adalah variabel terakhirnya, maka akan muncul variabel nilai resi ini pada tabel di sebelah X8 ini. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis uji asumsi klasik. Yang syarat pertamanya itu adalah kelinieran, di mana kelinieran ini dapat kita lihat dari grafik ini. Ini merupakan salah satu grafik yang kita peroleh dari hasil yang pertama tadi, di mana kita lihat dari titik-titiknya ini berpencar dan tidak ada yang dekat-dekat dan membentuk suatu pola tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa kelinierannya terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua harus dipenuhi adalah E mu I itu sama dengan epsilon I itu sama dengan 0. Kemudian ini kita peroleh dari resi, nilai resi tadi. Kita jumlahkan semua nilai resi yang telah kita dapatkan sebelumnya itu. Jika menghasilkan perhitungan 0,0, hasil jumlahnya semuanya itu, berarti asumsi E epsilon I ini terpenuhi. Karena pada data saya itu hasilnya 0, maka untuk syarat yang kedua ini juga terpenuhi. Kemudian kita lanjut kepada persyaratan ketiga, yaitu persamaan variansi, yaitu variansi dari epsilon I itu sama dengan tau kuadrat sama dengan variansi YI. Di mana kita juga untuk menganalisis kesamaan variansi ini, kita juga melihat dari grafik yang sebelumnya, yaitu ini terjadi pencarian terhadap titik-titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa kesamaan variansinya itu terpenuhi. Untuk yang syarat keempat adalah kenormalan Galat. Untuk melakukan kenormalan Galat ini, kita akan melihat dari grafik ini. Dan untuk memperoleh grafik ini, dapat kita lakukan dengan yang pertama itu pilih menu Start, kemudian pilih Basic Statistik, kemudian pilih Normality Test, kemudian isikan pada kolom variabel itu resi, lalu klik OK. Maka akan memunculkan grafik seperti gambar di bawah ini. Dari grafik ini, nanti akan kita gunakan yaitu p-value-nya ini. Seperti ini. Dalam hal tadi itu kita menggunakan alfanya atau taraf kesalahannya itu 0,05 atau disebut juga 5%. Kemudian dari grafik tadi kita melihat p-value-nya itu adalah 0,491. Di sini p-nya itu besar dari 0,05, maka terima H0. Hal ini berarti Galat berdistribusi normal. Berarti untuk syarat yang keempat tadi juga terpenuhi. Kemudian kita lanjut kepada sampel acak, di mana ini merupakan syarat kelima yang harus dipenuhi untuk melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya adalah syarat keenam. Untuk Galat tidak berkorelasi gitu. Untuk yang Galat yang tidak berkorelasi ini kita lihat dari Durbin-Waston statistik yang kita dapat dari output sebelumnya juga, di mana saya mendapatkan dari data saya itu adalah 2,47693, di mana untuk mengetahui Galat tidak berkorelasinya itu adalah sebagai berikut. Jika nilai D statistik itu dekat dengan 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Sedangkan jika D itu dekat ke 0, maka diindikasikan autokorelasi positif. Sedangkan data yang saya dapatkan ini, dia itu dekat ke 2, maka hal ini berarti asumsi Galat tidak berkorelasi terpenuhi. Artinya di sini, karena dia mendekati 2, berarti ini Galatnya itu tidak autokorelasi, berarti kita terpenuhi syarat Galat tidak berkorelasinya.
Ini yang keempat, poin yang keempat yaitu, apakah diperlukan transformasi? Kita dapat menentukan apakah itu data yang kita gunakan itu memerlukan transformasi atau tidaknya dari percobaan sebelumnya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya itu, diperoleh hasil asumsi sebagai berikut. Keliniarnya kita terpenuhi tadi kan, kemudian yang epsilon I-nya ini juga terpenuhi, kemudian kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal juga terpenuhi, kemudian galat tidak berkorelasi juga terpenuhi. Dengan terpenuhinya kelima syarat ini, maka tidak diperlukan transformasi untuk data-data yang telah kita lakukan tadi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, berarti kita memerlukan suatu transformasi terhadap data yang kita gunakan tadi. Kemudian yang poin kelima yaitu pembentukan model terbaik. Untuk pembentukan model terbaik itu sendiri ada beberapa model yang perlu kita ujikan. Yang pertama itu metode seleksi maju atau disebut juga dengan forward selection. Kemudian metode seleksi mundur atau backward elimination. Secara umum, langkah kedua metode ini sama, yaitu kita pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian juga pilih regression ini, kemudian kita pilih fit regression model, kemudian pilih stepwise, kemudian pada metode kita pilih forward selection, karena kita untuk mencari metode forward selection, kita pilih forward selection. Kemudian pilih alpha to enter. Ini alpha yang kita gunakan atau taraf kesalahan yang kita gunakan. Karena saya menggunakan tadi taraf kesalahannya itu adalah 5% atau 0,05, jadi untuk alfanya ini saya masukkan 0,05. Kemudian klik OK. Begitu juga untuk metode seleksi mundur atau backward elimination, di mana langkah-langkah awalnya juga sama, tetapi membedakan yaitu pada pemilihan metode. Kalau untuk metode forward selection, kita memilih forward selection, kemudian untuk metode backward elimination, kita memilih backward elimination. Kemudian untuk pengisian alfanya juga sama, lalu kita klik OK. Nanti akan menghasilkan output-output yang kita gunakan untuk melihat metode seleksi keduanya ini. Kemudian metode yang ketiga itu adalah metode penyisihan atau stepwise. Langkah-langkahnya juga sama, hanya membedakan pada metode yang akan dipilih. Ini adalah kita pilih metode stepwise, kemudian pilih alpha to enter. Ini adalah alpha yang akan kita isikan, kemudian klik OK. Nanti akan menghasilkan output-nya. Metode keempat adalah metode semua kombinasi yang mungkin. Untuk metode kombinasi semua yang mungkin ini, kita melakukannya itu secara manual atau tidak dapat dilakukan dengan Minitab. Tetapi seperti R2, R2 ADJ, S, dan CP ini dapat kita temukan pada software Minitab yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di mana untuk metode sebuah kombinasi yang mungkin ini, kita akan memilih R kuadrat dan R kuadrat ADJ ini yang paling besar nilainya, sedangkan untuk S kuadrat dan CP ini kita memilih nilai yang terkecil. Nanti yang memenuhi itu variabel yang memenuhi syarat-syarat ini, maka akan masuk ke dalam model untuk metode semua kombinasi yang mungkin. Dari analisis saya, mendapatkan model regresi yang saya rekomendasikan yaitu ini. Saya mendapatkan dari hasilnya itu, ini merupakan variabel yang mungkin saya rekomendasikan. Di mana variabel Y ini dipengaruhi, maaf sebelumnya, di mana variabel Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, dan juga X6. Kemudian untuk model terbaiknya sendiri, dari metode yang sebelumnya itu, kita metode semua kombinasi yang mungkin ini, kita akan dapatkan beberapa metode yang akan kita ambil. Dari metode semua kombinasi yang mungkin ini, kita seleksi beberapa metode yang memenuhi syarat dari R kuadrat ADJ, S kuadrat, dan CP ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat
tabel seperti gambar ini. Ini merupakan beberapa hasil dari analisis saya yang menurut saya dapat memenuhi, syaratnya gitu. Dari hasil yang ini, nanti saya juga, kita akan melakukan pengecekan kembali dari, sebelumnya, yaitu sama juga kita mencari nilai R kuadrat dan R kuadrat ADC-nya yang terbesar, kemudian S kuadrat dan CP-nya ini yang terkecil. Nanti kita akan melihat, di sini, yang ini yang saya warnakan dengan hijau ini adalah yang menurut saya memenuhi syaratnya. Seperti pada R kuadrat ini atau R square ini, saya memilih 3 yang terbesar dari R kuadrat. Kemudian untuk untuk R kuadrat ADJ ini saya hanya memilih 2 karena, ini nilainya lebih kecil daripada yang ini. Jadi saya memilih 2 ini untuk yang terbesarnya. Kemudian untuk S kuadrat dan CP, ini juga saya memilih nilai yang terkecilnya. Ini adalah 2 nilai terkecil dari S kuadratnya, sedangkan untuk CP-nya ini juga merupakan yang terkecilnya. Kemudian, kalau, ada yang meragukan, kita juga dapat melihat, syarat tambahannya yaitu CP-nya yang mendekati P. Karena di sini CP yang mendekati P itu adalah 1, maka, ini lebih dekat. Tetapi syarat lainnya, tidak terpenuhi, maka kita eliminasi yang untuk A1 ini. Tinggal yang ini karena syarat yang lainnya juga tidak terpenuhi, maka yang D1 dan E1 ini juga kita eliminasi. Jadi kita akan menganalisis dari B3 dan C2-nya saja. Dari C2 dan C3, yang paling banyak memenuhi syaratnya, adalah yang C2. Walaupun ini yang terbesarnya di sini adalah 7 yang pada B3, dan ini yang terkecilnya juga pada S kuadrat, tetapi untuk syarat yang ini dan juga ini yang dapat kita lihat bahwa yang memenuhi itu adalah C2. Jadi saya berasumsi bahwa untuk model terbaik ini adalah, saya mengambil yang kelompok C2. Di mana, dapat kita simpulkan dari tabel di atas, model yang direkomendasikan itu adalah Y sama dengan 33,36 dikurang 0,0454 X1 dikurang 0,0368 X2 ditambah 1,80 X6, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, X2, X1, X2, dan juga X6. Itu saja, untuk, penjelasan saya pada PPT ini. Kemudian kita lanjutkan pada software Minitab-nya itu sendiri. Di sini, saya menggunakan software Minitab 2017. Di sini saya sudah memasukkan data-data dari yang saya gunakan, data-data yang telah disesuaikan tadi. Teman-teman juga bisa dapat, memasukkan data-datanya di sini. Kemudian untuk pertama tadi kita, melakukan matrix plot, dan untuk langkah-langkah mencari matrix plot itu yaitu yang pertama kita pilih menu graph, kemudian kita pilih matrix plot. Di sini kita pilih simple, kemudian kita klik OK. Dan di sini graph variabel yang kita isikan adalah variabel Y, kemudian X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Dan ini adalah matrix plot yang dihasilkan. Ini seperti yang ada di PPT saya sebelumnya, ini adalah matrix plot yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua tadi kita menentukan model regresinya. Untuk menentukan model regresinya, kita pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Regression lagi, kemudian pilih Fit Regression Model. Untuk variabel responsnya itu kita isi dengan Y,
Kemudian untuk continuous prediktornya kita isi dengan X1, X2, X3, X6, dan juga X8. Kemudian kita pilih OK. Ini merupakan hasil output yang kita peroleh dari langkah-langkah tadi di sini. Nah, di sini ada analisis for of variance-nya, ada juga model summary-nya. Ini R square atau R kuadrat yang saya gunakan tadi. Dan juga pada analisis of variance-nya itu p-value-nya yang 0 tadi saya peroleh dari sini. Kemudian dari hasil output ini juga diperoleh model regresinya. Ini adalah model regresi yang diperoleh dari hasil output ini. Ini dia. Dan yang untuk uji asumsi kelas, untuk uji signifikansi regresi tadi, kita melihat dari p-value-nya kan, dan p-value-nya itu kita ambil dari yang analisis of variance ini. P-value-nya itu 0. Sedangkan untuk uji parsial tadi, kita mengambil p-value-nya itu dari yang koefisien ini. Nih, koefisien. Dan kita memilih p-value-nya itu adalah kita lihat dari yang ini. Yang ini ya teman, yang ini saja. Kemudian pada poin ketiga tadi kita membahas tentang uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah uji tentang kelinearan. Untuk uji kelinearan itu sendiri, kita dapat melihat pada menu Start, kemudian Regression, kemudian ini Regresi, kemudian Fit Regression Model. Di sini variabelnya sudah kita isikan. Kemudian sekarang pilih Graph. Ini kita pilih 4 in 1, kemudian kita klik OK, dan klik OK. Ya, ini dapat kita lihat beberapa grafik yang yang didapatkan dari hasil ini. Ini seperti yang ada di PPT saya sebelumnya, sudah saya jelaskan. Kemudian untuk analisis kelinearannya itu sendiri, kita melihat dari ini, yaitu tidak ada titiknya itu terpencar dan tidak membentuk suatu pola khusus. Jadi untuk untuk syarat kelinearannya juga terpenuhi. Untuk yang kedua yaitu adalah kesamaan variansnya. Untuk kesamaan variansnya juga sama caranya dengan menganalisis kelinearan, di mana ini titiknya berpencar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Jadi kesamaan variansnya juga terpenuhi. Kemudian untuk uji yang kedua yaitu kita menentukan resi, jumlah dari epsilon I tadi sama dengan 0. Itu merupakan jumlah total dari resi. Dan untuk memperoleh resi itu sendiri, kita tahu langkahnya yaitu kita pilih regression, kita pilih regression lagi, pilih fit regression model, kemudian pada storage ini kita pilih yang centang pada yang residual, kemudian kita klik OK. Kemudian pada result ini kita checklist yang Durbin-Waston-nya, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Dan ini merupakan resi yang diperoleh. Dari resi ini kita jumlahkan secara semuanya dari resi yang kita peroleh ini sampai ke bawah. Jadi jika hasil dari resi itu sama dengan 0, maka untuk syarat epsilon I itu sama dengan 0-nya juga terpenuhi. Jadi untuk jumlah ini semua dan hasilnya itu saya memperoleh yaitu 0. Jadi syarat untuk I itu sama dengan 0 terpenuhi.
Untuk syarat yang keempatnya adalah kenormalan Galat. Untuk kenormalan Galat, kita dapat melakukan caranya itu pilih stat, kemudian basic statistik, kemudian kita pilih normality test, dan di sini kita isikan itu variabel resi ini. Resi 1. Kemudian kita klik OK. Di sini kita dapat melihat grafiknya. Untuk uji kenormalan Galat ini, kita melihat dari p-value-nya ini. Di sini adalah p-value-nya itu adalah 0,491, di mana sedangkan Galat yang kita gunakan itu atau alfa yang kita gunakan itu adalah 0,05. Jadi p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi kenormalan Galat itu terpenuhi. Karena dia besar dari 0,05, berarti H0 diterima dan untuk kenormalan Galatnya juga terpenuhi. Berarti syarat keempat sudah terpenuhi, sedangkan syarat 5 tadi adalah sampel acak, dan sampel acaknya itu sudah terpenuhi. Kemudian kita lihat lagi pada yang syarat keenam, yaitu adalah Galat tidak berkorelasi. Untuk Galat tidak berkorelasi ini kita melihatnya pada Durbin Waston ini. Di sini Durbin Wastonnya kita peroleh adalah 2,48865 dan ini mendekati 2. Jadi ini Durbin Wastonnya ini tidak memiliki autokorelasi dan yang berarti bahwa Galat tidak berkorelasi. Jadi syarat yang keenam juga terpenuhi. Jadi untuk syarat 1 sampai 6 sudah terpenuhi dan juga itu merupakan syarat untuk apakah kita memerlukan transformasi atau tidaknya. Karena semua syarat sudah terpenuhi, maka kita tidak memerlukan apalagi tidak memerlukan transformasi. Jadi kita lanjutkan untuk menguji cobakan model terbaik seperti model forward selection, backward elimination, dan stepwise. Dan untuk metode itu sendiri, saya menggunakan di sini Minitab yang tahun 2019, karena untuk Minitab 2017 sendiri bagi saya tidak bisa menggunakan metode tersebut. Jadi saya mendownload Minitab 19 untuk mencobakannya. Di sini saya telah memasukkan variabel-variabel yang akan kita perlukan, dan langkahnya itu adalah kita pilih menu start, kita pilih regression, kemudian pilih regression lagi, pilih fit regression model. Kemudian untuk responsnya itu kita isikan variabel Y, kemudian continuous predictor kita isikan dengan X1, X2, X3, X6, dan juga X8-nya. Kemudian kita pilih stepwise, dan untuk metodenya ini kita isi sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Karena saya akan menggunakan metode forward selection, yang pertama saya memilih forward selection. Dan untuk alpha to enter-nya, masukkan alpha yang kita gunakan, yaitu 0,05 yang saya gunakan. Kemudian klik OK, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar untuk hasil output yang dihasilkannya. Nah, di sini hasil output-nya sudah keluar ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan melakukan untuk metode backward elimination. Langkah yang diperlukan juga sama, hanya membedakannya itu pada metode yang digunakan ini. Kita akan memilih backward elimination. Kemudian pilih ini yaitu 0,05, kemudian kita pilih OK, kemudian OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari metode backward elimination. Kemudian untuk metode selanjutnya,
kita lakukan yaitu metode stepwise. Langkah yang digunakan juga sama, yaitu kita memilih stepwise dan metodenya juga kita memilih stepwise. Di sini ada alfa yang perlu kita isikan, cukup isikan keduanya dengan 0,05. Kemudian kita klik OK dan OK. Dan untuk metode yang satu lagi itu kita mengerjakannya secara manual tadi kan teman-teman. Jadi kita untuk itu tidak saya praktekkan pada Minitab ini karena kita melakukannya secara manual. Dan dari ketiga metode ini, saya menyimpulkan bahwa semuanya itu menghasilkan output yang sama. Seperti dapat teman-teman lihat, itu regresi equation-nya itu adalah untuk yang forward selection, ini merupakan regresi equation-nya, kemudian koefisiennya juga ini. Kita lihat pada yang backward elimination, ini juga sama regresi equation-nya, koefisiennya juga sama diperoleh. Kemudian pada metode stepwise juga begitu, metode stepwise juga menghasilkan suatu output yang sama. Jadi ketiga metode ini menghasilkan output yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf dan semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.